Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video ini, kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Tahukah kamu salah satu upaya untuk memajukan ekonomi suatu negara terkadang diperoleh dengan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan? Salah satunya adalah dengan alih fungsi lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Di daerah tersebut, hutan yang seharusnya sebagai habitat, yaitu tempat tinggal dari orang utan, diubah menjadi kebun kelapa sawit. Hal itu menyebabkan kehidupan orang utan terganggu. Mengapa demikian? Alih fungsi hutan menjadi kebun sawit menyebabkan berkurangnya habitat orang utan yang juga berdampak pada berkurangnya sumber makanan mereka. Akibatnya, mereka sering kelaparan dan mencari makanan di kebun sawit, sehingga manusia menganggapnya sebagai hama. Akibatnya, mereka sering kelaparan dan mencari makanan di kebun sawit, sehingga manusia menganggapnya sebagai hama. Hal itu membuat manusia berusaha untuk membunuh orang utan agar tanaman kelapa sawit di kebunnya bisa tumbuh dengan baik. Padahal orang utan merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia karena jumlahnya yang mulai sedikit. Rusaknya hutan juga berkaitan dengan berkurangnya jenis-jenis tanaman tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan bisa kalian simak baik-baik dalam materi berikut ini. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Konservasi in situ, 2. Konservasi ex situ. Agar kalian lebih paham mengenai apa itu konservasi in situ dan apa itu konservasi ex situ, kalian simak baik-baik penjelasan berikut ini. Konservasi in situ. Konservasi in situ adalah upaya pelestarian hewan dan tumbuhan di habitat aslinya. Contoh konservasi in situ antara lain Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu tempat populasi badak bercula 1 atau badak Jawa. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di daerah Pandeglang, Banten. Sampai saat ini, kurang lebih ada 50-60 badak hidup di habitat ini. Berikutnya ada Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting adalah sebuah taman nasional yang terletak di Semenanjung Barat Daya, Provinsi Kalimantan Tengah. Tempat ini digunakan sebagai pusat rehabilitasi untuk orang utan. Selanjutnya adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2011, Taman Nasional Komodo terpilih sebagai salah satu dari 7 keajaiban di dunia. Kemudian ada Taman Nasional Gunung Pangrango. Taman Nasional Gunung Pangrango merupakan salah satu taman nasional yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Taman nasional ini merupakan salah satu yang tertua di Indonesia. Konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah upaya pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Contoh konservasi ex situ adalah Taman Safari. Taman Safari terletak di 2 daerah, yaitu ada di daerah Bogor dan juga ada di daerah Bali. Selanjutnya ada kebun botani.
Kebun botani merupakan kebun yang mengoleksi berbagai macam tumbuhan. Beberapa kebun botani di Indonesia antara lain Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Purwodadi, Jawa Timur. Selanjutnya adalah Kebun Plasma Nuftah. Kebun Plasma Nuftah merupakan perkebunan dengan aneka jenis tumbuhan. Salah satu kebun plasma nuftah yang ada di Indonesia adalah Kebun Plasma Nuftah Pisang yang terletak di daerah Yogyakarta. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu ikut serta dalam upaya melestarikan hewan dan tumbuhan. Berikut ini merupakan upaya masyarakat dalam rangka pelestarian hewan, yaitu dengan cara menaati peraturan perburuan hewan, menghindari jual beli hewan langka, membuat perlindungan tempat hidup hewan, dan mengembangbiakan berbagai macam hewan. Upaya pelestarian tumbuhan yaitu bisa dilakukan dengan cara menghindari penebangan pohon secara berlebihan, menebang pohon dengan cara tebang pilih, menanami kembali hutan yang gundul, mengembangbiakan berbagai tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan ternyata memiliki tujuan, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengurangi pencemaran udara, dan sebagai tempat rekreasi. Lalu, kenapa tumbuhan dan hewan itu perlu dilestarikan? Karena tumbuhan dan hewan memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai sumber makanan, kekayaan keanekaragaman makhluk hidup, dan menjaga keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar ya.